Monggo. Kamu tak deloki lho. Aku lain kok gambar bangku iki aku rugi nang mriki. Itu kabeh iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Posisi hari ini Gusman Bojonegoro sedang ada di Jawa Tengah, di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Yang saya tahu ini di daerah Gubuk, guys, dekat dengan Kabupaten Semarang kayak Jadi sangat jauh dari rumah Gusman Bojonegoro, butuh waktu 4 jam perjalanan. Guna dan tujuan Gusman Bojonegoro datang ke daerah Gubuk sini, guys, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk sidak lahan di salah satu petani bawang merah yang ada di daerah Gubuk. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam video ini ada beberapa yang harus diperhatikan dan wajib diketahui oleh petani bawang merah manakala sampean pengen punya tanaman yang bagus. Apa saja yang harus dilakukan manakala sampean pengen, jika tanaman sampean ada problem, itu gampang solusinya. Jadi ikuti perjalanan dari Gusman Bojonegoro. Sekali lagi di sini saya tekankan dan akan saya jelaskan secara detail, sedetail-detailnya, singkat, sesingkat-singkatnya, dan padat sepadat-padatnya supaya sampean paham dan tidak terlalu bosan karena video yang terlalu panjang. Ini tanaman sudah umur 26 HST, tapi untuk pertumbuhannya tidak rata karena masa dormansi belum terpenuhi. Ini menggunakan varietas Brebes yang baru umur 50 HST sudah ditanam. Masa dormansinya kurang dan kualitas dari benih sedikit agak diragukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lahan, kalau orang Bojonegoro bilang lahan batang, lahan bangkai, yang airnya tidak bisa membuang, yang airnya tidak bisa terbuang dari lahan kita. Kalaupun kita harus membuang, harus memakai alat bantu. Dan media tanam seperti ini menurut Gusman Bojonegoro sangat tidak layak untuk ditanami bawang merah. Media tanam ini sangat-sangat tidak potensi untuk ditanami bawang merah. Kenapa, Mas Gusman? Karena manakala air tidak bisa terbuang, curah hujan tinggi, maka yang pasti tanaman kita akan terendam air. Yang kedua, pasti kelembapan terlalu tinggi. Manakala kelembapan terlalu tinggi akan memicu indikasi serangan jamur. Jadi petani bawang merah itu tidak cukup dengan punya modal yang banyak, tidak cukup dengan materi yang berlimpah, tapi benar-benar harus paham tentang budidaya bawang merah, benar-benar teliti untuk perawatannya, benar-benar pinter untuk mencari lokasi yang akan ditanami bawang merah. Ini lahan seperti lahan rawa, guys. Jadi airnya menggenang, tidak bisa dibuang. Kebetulan tadi Gusman Bojonegoro nyampe sini, ini tanaman mau disiram, tapi saya stop. Kenapa? Karena lahannya, kelembapannya sudah terlalu tinggi, sangat lembab. Yang kering cuma atasnya saja. Jadi manakala kalau disiram maka kelembapan akan terlalu tinggi. Informasi yang kita dapat ini sama yang rawat ditinggal. Bahasa kasarnya lari orangnya yang rawat. Kemungkinan besar
karena sudah berpikir ini tanaman tidak akan bisa maksimal. Menurut saya perawatnya sangat cerdas. Hehehe. Jadi saya himbau untuk teman-temanku semuanya bahwasanya kalau mau tanam bawang merah harus diketahui letaknya, harus diketahui kontur tanahnya seperti apa. Carilah lahan yang benar-benar potensi. Lagi-lagi kenapa bicara potensi, Mas Gusman? Lahan yang potensi itu seperti apa? Yang jelas bisa ngambil air dan gampang untuk membuang air. Masih mending kalau ambil airnya agak susah tapi buangnya lebih gampang. Itu masih potensi untuk ditanami bawang merah. Dan untuk yang kedua, jangan tanam bawang merah di pinggir pohon yang terlalu tinggi, yang tingginya lebih dari 2 meter atau yang tingginya lebih dari 1 meter. Karena tanaman bawang merah itu butuh sinar matahari yang full, minimal 8 jam dalam 1 hari. Sekali lagi, kunci sukses tanam bawang merah itu ada di pemilihan benih yang kualitas dan olahan yang maksimal. Berikut letak media tanamnya itu seperti apa. Untuk benih dan olah lahan itu harus bersatu padu, seiring sejalan, seiring setujuan. Jadi kalau kita beli benih yang benar-benar kualitas, masa dormansi terpenuhi tapi media tanam tidak layak, maka tetap kegagalan sudah menunggu di depan mata. Oleh sebab itu teman-temanku semuanya yang masih awam, yang sudah senior, yang masih junior, ayolah kita pahami, kita pelajari tata cara perawatan, tata cara olah lahan. Jangan pernah berpikir olah lahan itu karena belum ada tanamannya kenapa harus diolah, wong belum ada tanamannya kok disuruh ngerawat, buang-buang uang. Itu menurut Gusman salah fatal. Manakala rumah kita bersih, kita masuk, kita yang nempati pasti akan sehat. Tidak ada bedanya dengan media tanam kita yang lahannya steril. Jika tanaman kita tanam, maka tanaman akan sehat. Manakala lahan yang akan kita tanami itu banyak terindikasi hama maupun penyakit, maka tanaman kita tidak akan pernah tumbuh subur. Jadi kedatangan Gusman Bojonegoro ke daerah Gubuk ini awalnya karena beliau mau tanam tajuk dari Gusman Bojonegoro untuk di tanaman berikutnya. Dan untuk mengetahui media tanamnya saya harus datang ke Gubuk dan memastikan media tanamnya seperti apa karena ada keraguan dalam hati saya. Dan setelah saya nyampe Gubuk ternyata lahan ini sangat tidak layak menurut Gusman Bojonegoro untuk ditanami bawang merah. Jadi menurut saya jangan tanam bawang merah di rawa-rawa. Jangan tanam bawang merah yang tidak bisa buang air. Terima kasih. Nanti kita lanjut di video ini Gusman Bojonegoro selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat untuk teman-teman semuanya, jika tidak ingin gagal, jangan tanam bawang merah yang tidak bisa buang air. Untuk posisi saat ini yang curah hujan tinggi, jangan menyisakan air di got karena itu akan memicu kelembapan tanah. Jika tanah terlalu lembab, maka jamur akan menyerang tanaman kita. Semoga bisa dimengerti dan semoga ada manfaatnya untuk teman-temanku semuanya. Salam seduluran Selawasi untuk para petani bawang merah yang ada di seluruh Indonesia. Sekali lagi, cari lahan yang potensi untuk ditanami bawang merah. Thank you untuk semuanya. Salam hormat untuk para senior dan tetap semangat untuk para junior. Karena tidak ada yang namanya junior dan senior sebenarnya. Yang manakala tidak mau belajar pasti akan tumbang. Oke guys.
kita akan melanjutkan perjalanan untuk sidak lahan selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya.